Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Amelia Lestari dengan NIM 210222193 Program Studi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Governance Digital, yaitu dengan judul Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik. Baik, adapun yang pertama yaitu pengertian digital governance. Digital governance merujuk pada pengelolaan dan pengaturan strategis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, dalam konteks pemerintahan ataupun organisasi. Hal ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang ditetapkan untuk mengelola, melindungi, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam mendukung tujuan-tujuan pemerintahan ataupun organisasi. Yang kedua yaitu pengertian inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah pengembangan dan implementasi ide, metode, atau teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik dapat melibatkan penggunaan teknologi digital, penerapan kebijakan baru, atau pengembangan model kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Baik, yang ketiga yaitu manfaat dari digital governance. Adapun manfaat dari digital governance yang pertama yaitu membantu memastikan transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi digital dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana teknologi digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan layanan mereka. Yang kedua yaitu mengoptimalkan proses kerja dan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi secara efisien, sehingga pelayanan publik dapat disediakan dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu mendapatkan standar keamanan dan data yang tinggi untuk melindungi informasi sensitif masyarakat dan menjaga kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Yang keempat yaitu memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik melalui platform digital, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dalam pembentukan kebijakan dan penyediaan layanan. Yang kelima yaitu mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi yang canggih, sehingga layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih baik. Selanjutnya, yang keempat yaitu kaitan antara digital governance dengan inovasi pelayanan publik. Kaitan antara digital governance dan inovasi pelayanan publik sangat erat kaitannya karena keduanya saling mendukung dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adapun beberapa kaitannya yaitu yang pertama yaitu digital governance memberikan kerangka kerja untuk mengatur penggunaan teknologi dalam pelayanan publik secara efektif. Yang kedua yaitu digital governance memfasilitasi adaptasi dan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik sering kali melibatkan penggunaan teknologi baru atau yang sudah ada dengan cara yang inovatif untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu digital governance mendapatkan standar keamanan dan privasi untuk penggunaan data dalam pelayanan publik digital. Inovasi pelayanan publik harus mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi ini agar tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu digital governance dapat memfasilitasi partisipasi publik dalam proses inovasi pelayanan publik melalui platform digital. Dengan demikian, digital governance berperan sebagai landasan untuk inovasi pelayanan publik. Sementara inovasi pelayanan publik mengimplementasikan prinsip-prinsip digital governance
dalam praktek pelayanan yang lebih baik dan lebih inovatif kepada masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu bagaimana peran e-governance dalam pelayanan publik. Peran e-governance dalam pelayanan publik yaitu e-governance memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah secara fisik. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu dengan adanya e-governance, proses administrasi dan transaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik. Yang ketiga yaitu melalui e-governance, informasi tentang berbagai program, kebijakan, dan layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ini meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami lebih baik cara pemerintah beroperasi. Selanjutnya, e-governance menyediakan platform digital bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan umpan balik dan menyampaikan keluhan melalui forum online, survei dan platform partisipasi lainnya. Yang kelima yaitu dengan adanya e-governance, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih efisien, responsif, dan terkini melalui penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya, e-governance memungkinkan pemerintah untuk mengelola data secara lebih efektif, termasuk data penduduk, data keuangan, dan data terkait layanan publik lainnya. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih efisien. Dengan demikian, e-governance memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan dalam partisipasi pelayanan publik. Yang keenam yaitu dampak negatif dalam implementasi teknologi dalam pelayanan publik. Adapun beberapa dampak negatif yang mungkin akan timbul dalam implementasi teknologi dalam pelayanan publik yaitu yang pertama yaitu masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi mungkin tertinggal dalam mengakses layanan publik yang disediakan melalui teknologi. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki atau yang tidak memiliki akses teknologi. Yang kedua yaitu pengumpulan dan penyimpanan data pribadi dalam pelayanan publik digital meningkatkan resiko terhadap pelanggaran privasi dan keamanan data jika sistem tidak cukup terlindungi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan masalah ketika terjadi gangguan sistem atau kegagalan teknis yang menghambat akses terhadap pelayanan publik. Yang keempat yaitu implementasi teknologi mungkin mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan para petugas pelayanan publik, mengurangi kualitas dan kehangatan hubungan manusiawi yang dapat memengaruhi pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan dalam implementasi pelayanan publik? Untuk mengatasi dampak tersebut, ada beberapa hal yang dapat diambil, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan inovasi, literasi digital, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu mengadopsi kebijakan dan praktik terbaik dalam perlindungan dan pengelolaan data.
Selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keberagaman masyarakat dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan publik digital dengan mudah. Selanjutnya, yang keempat yaitu menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia dalam penyediaan layanan publik sehingga masyarakat tetap merasa didukung dan terhubung secara personal. Yang kelima yaitu memberikan dukungan dan pelatihan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh implementasi teknologi baru dan pelayanan publik. Yang keenam yaitu memastikan bahwa biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi dalam pelayanan publik sebanding dengan manfaat yang diperoleh, serta mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung intensif teknologi. Dengan mengambil beberapa langkah tersebut, diharapkan dampak negatif dari implementasi tersebut dapat dikelola dengan baik agar implementasi pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang kedelapan yaitu bagaimana mengatasi tantangan regulasi dan kebijakan yang menghambat inovasi dalam konteks pelayanan publik. Untuk mengatasi tantangan regulasi tersebut dalam konteks pelayanan publik, beberapa langkah yang dapat diambil di antaranya yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan potensial bagi inovasi dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu mendorong kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Yang keempat yaitu melibatkan pihak stakeholder termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa perspektif mereka diakomodasi dan dari kepentingan mereka dipertimbangkan dengan baik. Yang kelima yaitu pembaruan teknologi regulasi yang sudah tidak relevan atau sudah ketinggalan zaman yang mungkin mengurangi inovasi. Itulah beberapa hal yang dapat saya presentasikan mengenai digital governance dan inovasi pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny Shana Ardani, yaitu perbedaan antara digital governance dan inovasi pelayanan publik. Baik, digital governance mengacu pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu fokusnya kepada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam pelayanan publik, meliputi aspek e-government, elektronik, partisipasi. Selanjutnya yaitu inovasi pelayanan publik, merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau aksesibilitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Acuannya yaitu kepada perubahan dalam cara penyelenggaraan layanan publik, baik itu melalui penerapan teknologi maupun perbaikan layanan kepada masyarakat. Ini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana partisipasi publik dapat ditingkatkan melalui platform digital dalam konteks inovasi pelayanan publik. Baik, partisipasi publik dapat ditingkatkan melalui platform digital dalam konteks inovasi pelayanan publik melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu membuat platform online di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik tentang layanan publik yang ada atau yang direncanakan.
Selanjutnya yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menyediakan informasi tentang layanan publik dan mendorong partisipasi dalam diskusi dan polling terkait isu-isu yang terjadi. Selanjutnya yaitu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan solusi dan ide inovatif untuk perbaikan layanan publik melalui platform online. Selanjutnya yaitu mengembangkan aplikasi mobil di mana masyarakat dapat melaporkan masalah atau keluhan yang mereka temui di lingkungan mereka seperti infrastruktur yang rusak atau masalah kebersihan. Selanjutnya yaitu membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital seperti forum diskusi online atau pemungutan suara elektronik. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu untuk melindungi privasi dan keamanan data dalam konteks pelayanan publik digital, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan yang jelas dan ketat terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh pemerintah dan mitra pihak ketiga yang terlibat dalam penyediaan layanan publik. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan kepada staf pemerintahan tentang praktik terbaik dalam perlindungan data dan privasi masyarakat. Yang ketiga yaitu menetapkan teknologi untuk melindungi data sensitif yang disimpan dan ditransmisikan. Selanjutnya yaitu mengelola akses ke data dengan ketat, hanya memberikan akses kepada personel yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan tugas-tugas mereka. Menetapkan prosedur yang jelas untuk merespons insiden keamanan data, termasuk pemberitahuan kepada individu yang berpengaruh dari otoritas pengawas yang relevan. Yang selanjutnya yaitu memastikan transparansi dalam pengelolaan data publik dan memberikan akuntabilitas kepada masyarakat dengan memberikan akses kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana digital governance memengaruhi cara pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat. Yaitu digital governance memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan secara online sehingga memudahkan akses bagi masyarakat tanpa harus datang secara fisik ke kantor pemerintah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan, mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi. Digital governance juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan layanan dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Digital governance juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan inovasi dalam penyediaan layanan publik dengan mengadopsi teknologi baru dan menciptakan platform digital yang inovatif sehingga pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih efektif terkini bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelima. Transparansi dalam pelayanan publik sangat penting karena transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Transparansi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam institusi publik dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Transparansi juga memungkinkan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Transparansi juga kunci untuk mencegah dan melawan korupsi dalam menyediakan layanan publik dengan memungkinkan akses terbuka ke informasi tentang pengelolaan sumber daya publik dan proses pengambilan keputusan. Transparansi membantu pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengurangi peluang untuk praktek koruptif. Adapun kesimpulannya yaitu digital governance dan inovasi pelayanan publik adalah dua konsep yang saling
terkait dan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Digital governance menyediakan kerangka kerja yang memandu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Sementara inovasi pelayanan publik melibatkan pengembangan dan implementasi ide, metode, atau teknologi baru yang meningkatkan layanan publik. Implementasi digital governance dapat membantu pemerintah dalam mengelola dan mengatur penggunaan teknologi secara efektif, meningkatkan transparansi, keamanan data, partisipasi publik, dan efisiensi operasional dalam pelayanan publik. Sementara itu, inovasi pelayanan publik memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih adaptif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.